Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekarang kita akan memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tertidur. Kami juga mengucap syukur masih bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Engkau telah memberikan satu hari lagi yang baru bagi kami, yang dipenuhi dengan pengharapan akan hal-hal ajaib yang bisa kami lihat Engkau lakukan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa. Pagi ini kami memulai saat teduh dengan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami memohon kesembuhan bagi yang sedang sakit, pertolongan dan kekuatan bagi yang sedang mengalami masalah-masalah hidup, serta berkat-berkat bagi yang sedang berkekurangan. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Berikanlah kami telinga yang peka dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Terkadang kita melakukan kesalahan yang fatal dan merasa terjebak dalam lubang yang dalam. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang tidak terbatas dalam Tuhan kita. Musa, seorang hamba Tuhan yang besar, juga pernah melakukan satu kesalahan yang fatal, yaitu menghancurkan loh batu berisi 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah sendiri. Dapatkah saudara bayangkan betapa seriusnya kesalahan yang dilakukan oleh Musa? Mari kita membaca Keluaran 32 ayat 15-19. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saat Musa berada di atas gunung Sinai untuk bertemu dan berbicara dengan Allah, bangsa Israel membuat berhala berupa anak lembu emas dan menyembah berhala itu. Musa marah melihat apa yang dilakukan bangsa Israel, sehingga ia melemparkan loh batu di tangannya dan membuat loh batu itu pecah, padahal loh batu itu ditulis oleh tangan Allah sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita seringkali merasa seperti terjebak dalam lubang yang dalam. Hati dan pikiran kita dipenuhi dengan penyesalan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Namun demikian, kita tidak harus terjebak terus di dalam lubang, melainkan kita harus berusaha untuk memanjat keluar dari lubang. Beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk bisa memanjat keluar dari lubang adalah: hal yang pertama yaitu mengakui kesalahan kita dengan jujur di hadapan Allah. Keluaran 32 ayat 31-32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata,
Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Mengakui kesalahan kita dengan jujur di hadapan Allah adalah langkah pertama yang paling penting harus kita lakukan. Musa kembali menghadap Allah dan mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan bangsa Israel, sekaligus mengkaitkannya dengan kesalahan yang dilakukan Musa di dalam kemarahannya, yaitu menghancurkan loh batu yang ditulis Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Allah adalah Allah yang pengampun, dan apabila kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur akibat kesalahan yang kita perbuat, maka Allah pasti mengampuni kita. Hal yang kedua yaitu meminta pertolongan Allah. Keluaran 32 ayat 33-34. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Ketika kita merasa terjebak dalam lubang kesalahan, kita perlu meminta pertolongan Tuhan. Dia adalah sumber kebijaksanaan dan arah yang sejati. Saat kita memohon kepadanya, Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Musa datang kepada Allah untuk mengakui kesalahan bangsa Israel dan dirinya sendiri, sehingga Allah kembali menolong mereka. Allah menyuruh mereka untuk bergerak maju menuju ke tempat yang harus mereka tuju. Selain itu, ada malaikat yang akan berjalan di depan mereka. Hal yang ketiga yaitu mengikuti petunjuk Allah. Keluaran 33 ayat 5-6, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Setelah kita memohon pertolongan Tuhan dan menerima petunjuknya, penting bagi kita untuk mengikutinya dengan taat. Kadang-kadang petunjuknya mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau pikiran kita, tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Ketika kita taat kepadanya dan mengikuti petunjuknya, kita akan menemukan damai sejahtera dan harapan yang nyata. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita semua membuat kesalahan.
Namun kita tidak perlu merasa terjebak dalam lubang kesalahan tersebut. Sebagai orang percaya, kita memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan Allah. Dan ketika kita mengakui kesalahan kita dengan jujur, memohon pertolongannya dan mengikuti petunjuknya, kita akan menemukan jalan keluar dari kesalahan kita. Percayalah bahwa Allah adalah pengampun yang setia dan Dia memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memanjat keluar dari lubang kesalahan kita dan menemukan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Engkau telah mengajari kami untuk tidak terus-menerus berada di dalam lubang kesalahan kami, melainkan memanjat keluar dan melanjutkan hidup kami di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kasih dan pengampunan-Mu yang besar bagi kami. Ya Bapa, setelah berdoa kami akan mulai melakukan aktivitas kami. Kami membawa segala rencana kegiatan kami ke hadapan-Mu, dan kami memohon tuntunan-Mu dalam apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami menyelesaikan hal-hal yang perlu kami lakukan hari ini, dan urapilah kami dengan hikmat dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan semua pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi negeri kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menuntun bangsa kami melalui para pemimpin negeri ini untuk menjadi negara yang kuat dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.